pengacara kasus-kasus receh, dan strategi yang saya pakai adalah agar segera surat berita acara sumpahnya dicabut oleh pengadilan tinggi agar dia tidak bisa praktek. Kelakuan dia di sidang, cara ngomongnya tidak menggambarkan seorang pengacara yang bermartabat, ya. Jadi jangan bilang tidak takut, dia itu, saya sudah mendunia pada saat dia masih di kampung sana di NTB atau di Bima itu. Jadi nggak usah banyak cakep lah. Yuk, kalau istilahnya dari segi karir, Firdaus is nothing, is small, is a nothing, ya. Tapi saya kan tidak pernah menyombongkan itu, dia yang mulai. Semua tahu bahwa dia adalah pengacara pinggiran. Dibanding saya sudah nggak tahu lagi deh, sudah entah berapa ribu konglomerat saya pegang. Jadi dari pernyataan Firdaus itu merasa tantangan itu apa itu? Apa? Dari pernyataan Firdaus yang mengenai katanya Om Hotman itu kecil bagi dia. Kecil bagi dia dari segi karir, orang sudah tahu bahwa dia itu nggak ada apa-apa dibanding aku. Dia mengatakan dia punya karir taekwondo, tak ini, tak ini. Itu kan omongan mak-mak itu mah, ya, omongan tante-tante. Ya, orang juga tahu dia siapa. Semakin dia ngomong begitu, dia semakin dicerca, dipermalukan orang. Dia setiap postingan tentang dia dipermalukan orang. Makanya si botak itu pun, si Rasman, dimatiin kolom komen. Itu dua manusia itu memang tidak layak jadi pengacara. Lihat, saya strateginya tetap agar minta ke Mahkamah Agung agar perintahkan pengadilan tinggi agar surat bas berita acara sumpahnya dicabut sehingga tidak bisa praktek selamanya, agar dia pulang kampung. Dia pulang kampung dan dia akan melihat dari kampung saya menikmati model-model terbaru, model Lamborghini saya. Oke, jadi udahlah, orang juga tahu bahwa lu itu cari medsos sekarang ini nggak ada siapa-siapa. Aku udah puluhan tahun mendunia, oke? Terus juga katanya kemarin Rasman minta dukungan ya Om. Itu Om tanggapannya gimana? Dukungan apa? Dukungan ke Mahkamah Agung katanya. Dukungan apa? Dukungan terkait kasus yang kemarin. Kan yang dihina kan pengadilan sama dia. Jadi korbannya itu adalah pengadilan, hakim. Ngapain gue udah dukungan? Aduh, dia itu udah ketakutan dua-duanya. Dia itu berusaha mencari simpati publik dengan cara yang salah. Ya, dia bukan begitu cara mencari simpati publik. Orang malah mau muntas ya dia orang itu ngomong, dianggap sebagai pelawak atau apa. Nah, lihat aja, cepat atau lambat, mudah-mudahan surat basnya akan segera dicabut. Karena tidak ada tindakan yang paling kejam dengan mengatakan kepada hakim di depan persidangan, koruptor. Aduh, benar-benar itu. Kalau di Singapura itu langsung menit itu juga di penjara. Itu namanya contempt of court. Kalau di sini tindak pidana umum. Oke, aku mau Jadi jangan lagi tanya dua pengacara pinggiran itu sama saya, oke? Waktu dia masih di kampung, masih di kampung, masih susah. Aku sudah naik mobil mewah sejak tahun 90, sudah mendunia sampai ke Australia, oke? Dan pengacara juga, pengusaha juga, banyak pengusaha komen kepada saya, jijik lihat kelakuan mereka itu. Jijik mau muntah, nggak akan ada yang pakai mereka pengusaha. pertanyaan lain ya Om terkait Aspri Om Ya. ini. Kan katanya udah 20 tahun ya bersama Om Hotman. Ini 20 tahun dan bedanya gue sama ada orang yang bayar cewek PSK dengan KTP. Disitulah itu bedanya, ada orang yang sangat busuk kelakuannya. Kalau saya dia nih 20 tahun dia tas Hermes-nya 350 juta. Ya berapa? 1M lebih. Oh 1M lebih. Lihat nih. Halo. Coba, mana mungkin pengacara pinggiran bisa beli tas Hermes 1M lebih. Oke? Dia ini cantiknya ini, oke? Lu kalau dekat sama pengacara pinggir, kau pasti diajak kawin yuk. Langsung istri ke-8 yuk. Padahal dia punya duit juga kagak. Kalau yang ini udah berapa tahun? 3. Udah 3 tahun. Ya, Diceritain gimana sih kerja sama Om Hotman? silakan. Kenalin namanya siapa? Oh, namanya Benny. Saya udah ikut udah lama. Ya jadi pengalaman saya ikutnya banyak belajar lah tentang hukum terutama ya. Gitu. Kita ambil dari segi positifnya aja. Kalau negatifnya nggak kita ambil. Itu dan banyak pembelajaran misalnya masalah disiplin dalam bekerja ya, dan tanggung jawab juga dalam hal pekerjaan. Misalnya setiap hari itu pagi kita meeting jam 7 udah dipanggil jam 7 pagi. Nah setelah selesai semua periksa kerjaan baru
beliau mau kemana udah bebas gitu. Tapi semua kerjaan udah diperiksa. Itu saya salut sih, tanggung jawabnya itu loh. Kalau si Botak sama Firdaus nggak mungkin periksa, orang kliennya hanya siapa itu? Siapa? Si Fadel. Agus Sakit. Itu dua pengacara pinggiran ngapain sih nongol di medsos melulu? Mau saya ingin Hotman kesuksesan, udah deh. Setiap dia ngomong gitu orang-orang, bukan aku ya, kalau aku sih biasa aja. Orang-orang lain, setiap mereka ngomong orang lain pada muntah, tahu nggak lo? Setiap dia ngomong muntah. Saya taekwondo, saya jago karate, saya ini, saya kaki saya tiba-tiba ke meja. Hei, kau kan lama dari kampung, kau baru datang ke sini, ya? Jangan-jangan nanti kau bilang tiba-tiba aku di Lamborghini Hotman Paris. Huh. 20 tahun kerja sama Hotman, udah bisa capai apa aja sih? Semua, hampir semua yang saya inginkan udah tercapai. Untuk beli barang branded kayak tas, kayak baju, semua from head to toe bisa. Dan berikut mobil juga. Boleh dong spill sedikit penghasilan kakak itu berapa dikit dari Om Hotman? Untuk gaji sih kecil. Gaji sih ya cuma 100 juta sebulan. Ya tapi kan banyak bonusnya. Jadi kan kalau kita handle case, kita menang, kita dapat. Lu jangan bilang 100 juta. Iya itu. Bagi dua pengacara yang Gaji. pinggiran itu udah gede banget. Ya kecil itu. Iya, bagi dua itu Ya, udah gede. kan Orang kliennya- kliennya si Fadel sama Ya si karena Agus kan Sakit. bayarannya juga Hanya gede, untuk gede. masuk agar masuk TV aja mereka. Iya, Orang masalahnya- kampung agar pengen masuk TV. Masalahnya kenapa saya bilang kecil 100 juta? Karena apa? Kliennya tuh kan kalau nawar-nawar fee-nya itu kan sama saya miliaran soalnya gitu loh. Ya tapi dari situ juga saya dapat fee gitu loh, dapat fee lah setiap tambahan lah. Oke. Makasih Om Hotman, Yuk. Kakak, makasih.